Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan membahas tentang materi kelas 6 yang akan kita pelajari seminggu ke depan. Namun, sebelum masuk ke materinya, mari kita simak gambar berikut dengan seksama ya. Seorang fotografer majalah Joshua Irwandi mengunggah foto pada laman Instagramnya 15 Juli 2020. Terlihat foto jenazah penderita COVID-19 yang harus dibungkus rapat oleh plastik agar tak ada cairan apapun yang keluar dari dalam dirinya. Bayangkan olehmu, sendirian, tak ada sanak saudara yang boleh memeluk dan menciumnya untuk terakhir kalinya, bahkan menghantarkannya untuk ke liang lahat. Semoga dengan foto ini, kita semakin sadar betapa bahayanya pandemi ini, dan hingga kini kita terus harus berjuang untuk melawan virus tersebut. Untuk itu, budayakan selalu cuci tangan pakai sabun, tetap gunakan masker dan selalu jaga jarak aman, juga jauhi kerumunan ya. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan materi kelas 6 di tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. 1. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam mata pelajaran PPKN. Untuk mengetahuinya, yuk kita ikuti Pipo, Lulu, dan Bol dalam menyelesaikan game berikut. Simak dan pahami setiap petunjuknya ya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita bagi masyarakat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil tanpa membedakan status sosial, suku, ras, dan bahasa. Contoh pelaksanaannya adalah dengan mengikuti kegiatan gotong royong atau kerja bakti di lingkungan setempat tanpa membeda-bedakan teman. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bangsa Indonesia menganut paham demokrasi. Untuk itu, rakyatnya melaksanakan nilai-nilai bermusyawarah dalam mengambil keputusan terbaik bagi semua golongan masyarakat. Contohnya adalah bermusyawarah saat pemilihan ketua kelas. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Meskipun memiliki keragaman adat dan budaya, rakyat Indonesia tetap menjunjung tinggi semangat persatuan yang diproklamasikan dan diikrarkan saat Sumpah Pemuda. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bangga menggunakan bahasa Indonesia daripada menggunakan bahasa lain adalah termasuk contoh pengamalan sila ketiga. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Rakyat Indonesia mengarahkan diri untuk mencapai peradaban yang menjunjung tinggi norma-norma hukum dan moral, hingga memperlakukan sama manusia dan makhluk hidup lain secara adil dan beradab. Contoh sikapnya adalah dengan tidak memperlakukan orang lain seenakmu dan mengakui persamaan hak dan kewajiban. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Rakyat Indonesia meyakini keberadaan Tuhan, bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Sila ini mengajarkan kita untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjaga kerukunan hidup umat beragama. Terapkanlah nilai-nilai Pancasila ini dimanapun kalian berada, dimulai di tengah keluarga hingga siapapun yang kalian temui. 2. Memahami konsep teks laporan dan menyimpulkan informasi dari teks tersebut dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Apa itu teks laporan? Bagaimana menyimpulkannya? Yuk kita bahas. Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Teks laporan bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang banyak. Secara umum, teks laporan terdiri dari beberapa jenis, antara lain teks laporan hasil pengamatan, teks laporan perjalanan, teks laporan kegiatan, dan teks laporan peristiwa. Namun kali ini, yang akan kita bahas adalah teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan berisi informasi atau pernyataan umum, kumpulan fakta atau hasil pengamatan, dan simpulan. Cara menyimpulkan teks laporan. Pertama, membaca keseluruhan isi teks laporan. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Yang ketiga, menentukan ide pokok per paragraf. Yang terakhir, menyusun simpulan. Di poin C atau poin ketiga tadi, untuk menyimpulkan teks laporan, kita harus menentukan ide pokok. Apakah yang dimaksud ide pokok? Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf.
Ide pokok memiliki nama lain. Di antaranya yaitu pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Cara sederhana untuk menentukan ide pokok bisa dengan mengajukan pertanyaan. Paragraf tersebut membahas tentang apa ya? Nah, setelah mengajukan pertanyaan, nanti jawaban dari pertanyaan tadi adalah merupakan ide pokok yang kita cari. Ada beberapa cara untuk menentukan ide pokok. Yang pertama, kita bisa mengambil kalimat utama. Contohnya dalam paragraf berikut. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rozak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Nah, kalimat utama paragraf di atas adalah kalimat pertama, yakni buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Maka ide pokok bisa sama dengan kalimat utama tanpa mengubah apapun, sehingga ide pokoknya adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Cara menentukan ide pokok yang kedua, mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak diperlukan. Contoh paragrafnya masih sama seperti yang tadi ya. Kalimat utamanya pun masih sama, yaitu ada di kalimat pertama. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ide pokoknya bisa menjadi kedondong memiliki berbagai manfaat dengan membuang kata buah pada kalimat utamanya. Jadi ide pokok barunya adalah kedondong memiliki berbagai manfaat. Cara menentukan ide pokok yang ketiga, membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Contoh paragrafnya masih sama seperti yang tadi ya. Dengan kalimat utama, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, dari satu kalimat utama, kita bisa dapat 3 ide pokok. Hanya tinggal balikan kata yang tadinya di belakang kalimat menjadi di belakang kalimat. Ide pokok yang pertama, manfaat buah kedondong. Ide pokok yang ketiga, berbagai manfaat buah kedondong. Tinggal membalikan berbagai manfaat dengan buah kedondong. Atau bisa juga dengan menyimpulkan kalimat utama. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat, kita simpulkan menjadi khasiat buah kedondong. Cara menentukan ide pokok yang keempat, dengan menyimpulkan isi paragraf. Perhatikan contoh paragraf ini. Paragraf ini merupakan paragraf induktif. Mengapa paragraf induktif? Karena paragraf tersebut memiliki kalimat utama yang terletak di akhir kalimat, yaitu kalimat utamanya adalah hewan ini adalah sapi. Nah, untuk menentukan ide pokoknya, kita bisa menyimpulkan isi paragraf dari awal sampai akhir. Karena paragraf di atas membahas tentang ciri-ciri sapi, sehingga ide pokoknya adalah ciri-ciri sapi. Menemukan informasi penting dari teks. Kita dapat memahami sebuah teks dan menemukan informasi penting dari teks dengan membacanya dengan cermat. Selain itu, kita dapat mengajukan pertanyaan dengan beberapa kata tanya dari teks tersebut. Nah, untuk menemukan informasi penting dalam teksnya, kita dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau disingkat adik Simba. Ajukan pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan teks. Misalnya, apa yang melatar belakangi kejadian itu? Di mana kejadian itu terjadi? Kapan kejadian itu terjadi? Siapa korban dari kejadian itu? Mengapa kejadian itu bisa terjadi? Atau bagaimana cara menghindari kejadian itu agar tidak terjadi? Nah, jika kalian sudah melontarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, carilah jawabannya dalam teks. Nah, jawaban yang kalian dapatkan itu adalah informasi penting yang kalian cari.
3. Memahami cara perkembangbiakan tumbuhan dalam mata pelajaran IPA. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, generatif dan vegetatif. Vegetatif pun dibagi menjadi dua, ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Namun, pada video ini Ibu hanya akan membahas tentang perkembangbiakan generatif. Selain indah, bunga memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Yuk kita amati perkembangbiakan generatif pada bunga apel berikut. Nah, agar lebih mudah memahaminya, proses perkembangbiakan generatif akan dibagi menjadi 8 tahapan proses perkembangbiakan. Diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putih. Proses ini biasa disebut dengan penyerbukan. Serbuk sari kemudian berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Di dalam buluh serbuk sari tersebut terdapat 1 inti vegetatif dan 2 inti generatif. Selanjutnya, buluh serbuk sari membentuk saluran menuju ruang bakal biji dengan inti vegetatif sebagai penunjuk jalan. Setelah sampai di dalam bakal biji, maka inti vegetatif akan mati. Setelah inti vegetatif mati, kedua inti generatif bergerak dan melakukan pembuahan. Inti generatif pertama akan membuahi sel telur untuk menghasilkan zigot, sedangkan inti generatif kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder untuk menghasilkan endosperma. Endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi calon individu baru. Selanjutnya, zigot akan berkembang biak menjadi embrio, dan embrio tersebut akan berkembang menjadi biji. Biji tersebut dilindungi oleh dinding bakal buah. Setelah pembuahan selesai, kelopak bunga akan layu, kemudian gugur. Bakal buah yang mengandung biji berkembang menjadi buah. Biji dari buah apel ditanam kemudian akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Mengidentifikasi negara-negara ASEAN dan kondisi geografisnya dalam mata pelajaran IPS. ASEAN adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. Dalam bahasa Indonesia, ASEAN disebut juga dengan Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya ASEAN, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok, adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Tujuan kedua yaitu meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga adalah meningkatkan kerjasama yang aktif. Keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian. Yang kelima, bekerja sama secara lebih efektif dalam bidang pertanian dan industri, dan memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara, serta memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional. Negara-negara pendiri ASEAN. ASEAN didirikan oleh 5 negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Sedangkan Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam. Dan juga Thailand diwakili oleh Tanat Koman. Saat ini anggota ASEAN telah bertambah menjadi 10 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. 5. Memahami cara pembuatan patung dalam mata pelajaran SBDP.
Pengertian patung Nusantara. Patung Nusantara adalah ragam bentuk seni patung yang tumbuh dan berkembang di masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Berdasarkan bahan pembuatannya, maka patung dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Patung ada yang terbuat dari bermacam-macam bahan, seperti besi, perunggu, tembaga, batu, kayu, tanah liat, gips, plastisin, dan bahan-bahan lainnya. Cara pembuatan patung dari bahan tanah liat. Pembuatan patung Nusantara dari tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan, maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir, sebaiknya menggunakan tanah plastisin. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips, sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Selain dengan tanah liat, cara pembuatan patung tersebut juga bisa dari bahan plastisin. Berikut adalah cara pembuatan adonan plastisin untuk membuat patung. Terima kasih telah menyimak videonya. Semoga kalian paham apa yang telah Ibu jelaskan ya. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran di minggu-minggu berikutnya.